Hai teman-teman, selamat datang di podcast aku. Di episode kali ini, aku bakal ngobrolin beberapa hal yang bisa ngebantu kita menjalani hidup dengan lebih bijak dan lebih bahagia. Terkadang dalam hidup, kita sering merasa bingung, stres, atau bahkan cemas. Nah, lewat beberapa poin penting yang akan aku bahas hari ini, aku harap kita bisa saling belajar dan mengingatkan diri kita sendiri tentang hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jadi pastikan kamu dengerin sampai selesai, karena ini dijamin daging banget yang aku harap bisa bantu kamu. Yang pertama, masa depanmu ditentukan dari apa yang kamu lakukan sehari-hari. Terkadang kita suka merasa masa depan itu jauh banget, kayak masih ada waktu panjang buat berubah atau ngejar impian. Rasanya kayak, nanti aja deh, masih banyak waktu. Tapi coba deh pikirin ini. Masa depan itu sebenarnya nggak dibentuk dalam sehari, tapi dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Coba bayangin, kebiasaan-kebiasaan kecilmu, seperti mungkin bangun pagi tepat waktu, makan makanan sehat, olahraga ringan, belajar sesuatu yang baru, atau sekedar meluangkan waktu buat bersyukur. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin kelihatannya sepele sekarang, tapi percayalah, kebiasaan-kebiasaan ini yang pelan-pelan bakal nge-shape masa depanmu. Jadi kalau kamu lagi ngerasa stuck atau bingung mau mulai dari mana, nggak apa-apa, mulai aja dari langkah kecil, karena kamu punya kendali penuh buat bikin hidupmu jadi lebih keren. Dan yang kedua, jangan hidup di masa lalu, tapi hiduplah di masa sekarang. Masa lalu itu bagian dari cerita hidup kita, nggak bisa dihapus ataupun diulang. Kadang ada kenangan indah yang bikin kita senyum sendiri, tapi ada juga momen-momen yang mungkin kita sesali atau nggak mau ingat. Tapi tahu nggak? Kalau kita terlalu fokus pada masa lalu, kita malah bisa terjebak di sana, kayak jalan di tempat. Masa lalu nggak salah kok. Masa lalu ngajarin kita sesuatu, entah itu pelajaran dari kesalahan, atau rasa syukur dari momen-momen bahagia. Nah, tapi ingat teman-teman, hidup kita itu bergerak ke depan, bukan mundur. Jadi penting banget buat kita belajar dari masa lalu tanpa membiarkan masa lalu itu menghalangi langkah kita sekarang. Yang lebih penting adalah apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu nggak bisa mengubah apa yang udah terjadi, tapi kamu punya kontrol penuh atas apa yang kamu pilih untuk dilakukan sekarang. Jadi saran aku, hiduplah di masa sekarang. Nikmati setiap detiknya, dan gunakan waktu yang ada buat sesuatu yang bikin kamu atau orang lain jadi lebih baik. Coba pikir, apa sih yang bisa kamu lakukan sekarang buat bikin hidupmu lebih berarti? Mungkin mulai dengan hal-hal sederhana, kayak meluangkan waktu buat orang yang kamu sayang, menyelesaikan tugas selama ini yang kamu tunda, atau sekedar menikmati segelas kopi sambil bersyukur atas hari ini. Nah, jangan biarkan masa lalu jadi beban, jadikan dia motivasi, karena yang benar-benar penting adalah langkah kecil yang kamu ambil hari ini buat menciptakan masa depan yang lebih cerah. Ingat, hari ini adalah kesempatan baru untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Dan yang ketiga, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Pernah nggak sih kalian merasa down karena melihat orang lain hidupnya kayaknya lebih enak, lebih sukses, atau bahkan lebih sempurna? Mungkin di media sosial, kita sering banget melihat orang lain yang terlihat punya segalanya. Seperti mungkin karir cemerlang, gaya hidup mewah, dan sebagainya. Tapi yang perlu kita ingat adalah, hidup kita nggak bisa disamakan dengan hidup orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Apa yang kita lihat di luar belum tentu menggambarkan keseluruhan hidup mereka, karena orang cenderung menunjukkan sisi terbaik mereka saja. Istilahnya, kehidupan mereka di media sosial hanya secuil dari real life mereka. Jadi daripada membandingkan hidupmu dengan orang lain, lebih baik fokus pada perjalanan hidupmu sendiri. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini punya nilai yang luar biasa untuk masa depanmu. Dan yang keempat, jangan menyalahkan keadaan, karena masa sulit adalah guru terbaik. Kadang kita suka mikir kalau kondisi atau keadaan yang sulit itu jadi alasan utama kenapa hidup kita merasa stagnan. Rasanya kayak semuanya serba salah, nggak sesuai harapan, dan bikin frustasi. Tapi coba deh berhenti sebentar dan lihat dari sudut pandang yang lain. Masa-masa sulit, kegagalan, dan tantangan itu sebenarnya bukan penghalang. Masa-masa itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang memang harus kita lalui. Justru di saat-saat seperti itu, kita sebenarnya lagi ditempa belajar buat jadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Mungkin sekarang rasanya berat banget, kayak nggak ada ujungnya. Tapi percayalah, masa sulit itu nggak akan bertahan selamanya. Pelan-pelan kamu bakal sampai di titik di mana kamu bisa ngelihat ke belakang dan bilang, oh ternyata
aku belajar banyak dari semua itu. Bahkan, mungkin kamu bakal bersyukur karena masa-masa sulit itu bikin kamu jadi versi dirimu yang lebih baik. Jadi saran aku, jangan keburu nyalahin keadaan ya. Memang gak gampang buat nerima. Tapi kalau kita lihat tantangan sebagai pelajaran, hidup kita jadi punya makna yang lebih besar. Setiap masalah itu kayak guru yang datang dengan caranya sendiri untuk ngajarin sesuatu yang penting. Ingat, kamu lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan. Jadi saran aku, tetap semangat, tetap percaya, dan terus jalan ke depan. Dan yang kelima, attitude di atas kaya ataupun pintar. Sering banget kita ngelihat orang sibuk banget ngejar kekayaan atau pengakuan atas kepintarannya. Rasanya kalau punya banyak uang atau otak super jenius, hidup bakal otomatis sukses. Tapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting dari semua itu, yaitu attitude atau sikap kita. Sikap yang baik itu kayak magnet. Orang yang rendah hati punya integritas, dan memperlakukan orang lain dengan hormat akan selalu lebih dihargai daripada sekedar kaya atau pintar. Nah, kenapa? Karena orang bakal selalu ingat gimana kamu memperlakukan mereka, bukan seberapa banyak uangmu atau berapa gelar yang kamu punya. Attitude yang positif itu bukan cuma bikin hidupmu lebih bahagia, tapi juga bisa membuka banyak pintu peluang yang mungkin gak akan kebuka kalau cuma mengandalkan kekayaan atau kepintaran. Nah, selain itu, sikap yang baik juga bikin hubunganmu sama orang lain jadi lebih sehat dan bermakna. Karena pada akhirnya hidup itu soal gimana kita bisa connect dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan cuma soal angka-angka di rekening atau berapa banyak prestasi yang kita punya. Jadi mulai sekarang, yuk jangan cuma fokus ngejar kekayaan dan bukti kecerdasan. Aku akui itu semua penting, tapi jangan lupa kalau sikap yang baik adalah fondasi dari segalanya. Contoh kayak bersikap sopan, bersyukur, atau membantu orang lain tanpa pamrih. Ingat, orang mungkin lupa sama apa yang kamu capai, tapi mereka nggak akan lupa gimana caramu bikin mereka merasa dihargai dan dihormati. Dan yang keenam, pilih pasangan hidup dengan bijak. Pernikahan adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidup, dan memilih pasangan hidup dengan bijak itu sangat penting. Pasangan hidup bukan hanya tentang siapa yang paling kamu cintai, tapi juga tentang siapa yang bisa mendukungmu untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Jadi pastikan kalian memiliki nilai-nilai yang sejalan dan tujuan hidup yang sama. Dan pastikan juga pasanganmu adalah seseorang yang bisa menemanimu melalui suka dan duka, kemudian juga yang bisa mendengarkan dan memberikan dukungan ketika kamu merasa lelah atau ragu. Makanya penting banget untuk memastikan bahwa kalian memiliki nilai-nilai yang sejalan dan tujuan hidup yang sama. Dan ingat juga, pernikahan itu adalah perjalanan panjang, dan memilih pasangan yang tepat adalah langkah pertama yang sangat penting. Jadi pastikan kamu memilih dengan bijak. Dan ingat, pasangan hidup yang baik bukan hanya tentang siapa yang bisa membuatmu bahagia, tapi juga siapa yang bisa tumbuh bersamamu dan mendukungmu. Dan yang ketujuh, kesehatan itu mahal. Kadang kita suka meremehkan kesehatan. Kita sering terlena dengan pekerjaan atau kesibukan sampai lupa menjaga tubuh kita. Padahal, kalau kita sakit, kita nggak bisa menikmati apa yang kita punya. Bener nggak? Nah, kesehatan itu investasi yang paling berharga. Dari pola makan yang sehat, olahraga teratur, tidur yang cukup, sampai menghindari stres berlebihan. Semuanya adalah bagian dari menjaga kesehatan. Jadi, jangan tunggu sampai kita sakit baru sadar kalau kesehatan itu mahal. Ya, rawatlah tubuhmu dari sekarang. Karena tanpa kesehatan, kita nggak bisa melakukan banyak hal. Oke, selanjutnya yang ke-8, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita semua pasti pernah merasa, udah terlalu tua deh buat mulai hal baru. Atau, nggak mungkin deh bisa mulai lagi. Tapi, aku ingin bilang, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar itu bukan cuma di bangku sekolah atau kuliah, tapi belajar itu bisa dilakukan sepanjang hidup. Entah itu belajar skill baru, bahasa baru, atau bahkan belajar lebih banyak tentang diri sendiri. Jangan pernah merasa bahwa usiamu adalah penghalang. Selama kamu masih punya semangat untuk belajar, kesempatan selalu ada. Karena banyak kok orang yang baru mulai sukses setelah usia mereka beranjak dewasa. Dan yang ke-9, hidup dengan tujuan. Hidup tanpa tujuan itu seperti berjalan tanpa arah. Kita mungkin sudah terbiasa dengan rutinitas sehari-hari, kayak bangun pagi, kerja, makan, tidur, dan begitu seterusnya. Ya, seperti quote-nya kaum rebahan bilang, eat, sleep, dan repeat. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa gampang ke bawah arus dan terombang-ambing dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kalau kita tahu apa yang ingin kita capai, entah itu dalam karir, hubungan, atau pengembangan diri, setiap langkah yang kita ambil akan terasa lebih berarti. Karena setiap tantangan yang datang juga akan lebih mudah kita hadapi, karena kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Oke, yang ke-10, belajar bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah fondasi yang penting dalam kehidupan.
Kita harus bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pekerjaan, atau orang-orang di sekitar kita. Mengambil tanggung jawab itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga soal menunjukkan komitmen terhadap apa yang kita mulai. Nah, karena aku percaya, ketika kita bertanggung jawab, kita nggak hanya membangun kepercayaan dengan orang lain, tapi juga dengan diri sendiri. Kemudian yang ke-11, jangan takut gagal, tapi takutlah menyesal. Gagal itu memang nggak enak, tapi jangan biarkan rasa takut gagal menghentikanmu untuk terus mencoba. Yang jauh lebih menakutkan adalah menyesal karena kita tidak mencoba sama sekali. Karena aku percaya, gagal itu bagian dari proses menuju kesuksesan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena kegagalan itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih panjang. Dan yang ke-12, punya prioritas hidup yang jelas. Saat hidup terasa sibuk dan penuh tekanan, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang nggak ada habisnya. Itu sebabnya penting banget untuk punya prioritas yang jelas. Apa yang benar-benar penting dalam hidupmu? Tentukan prioritasmu dan pastikan setiap tindakan yang kamu ambil mendekatkanmu pada tujuan itu. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil mengalihkan perhatianmu dari apa yang sebenarnya penting. Karena hidup ini terlalu berharga buat dihabiskan dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian yang ke-13, habiskan uang dengan bijak. Uang memang penting, tapi cara kita mengelola uang itu jauh lebih penting. Jangan habiskan uang untuk hal-hal yang nggak perlu atau buat mengikuti tren. Investasilah untuk masa depan, tabung untuk kebutuhan darurat, dan jangan lupa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Uang memang bukan segalanya, tapi cara kita mengelolanya bisa berdampak besar pada kualitas hidup kita. Dan yang ke-14, sediakan waktu untuk orang-orang yang kita cintai. Di tengah kesibukan yang luar biasa, kadang kita lupa untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang kita cintai. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, tugas, dan rutinitas lain. Sampai kita nggak sadar waktu berlalu begitu cepat. Padahal, waktu adalah hadiah terbesar yang kita bisa berikan kepada orang-orang terdekat kita. Jadi saran aku, cobalah untuk menyisihkan waktu meskipun sebentar untuk keluarga, teman, atau pasanganmu. Mungkin kita nggak bisa selalu memberi banyak waktu, tapi yang penting adalah kualitas waktu itu sendiri. Saat kita bersama mereka, luangkan perhatian penuh. Dengarkan mereka dan nikmati momen-momen kecil bersama. Waktu yang berkualitas seperti itu akan memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan memberi kebahagiaan yang gak ternilai. Kadang, hal-hal sederhana seperti makan bersama, ngobrol santai, atau sekedar berada di samping orang yang kita sayangi bisa jadi momen yang paling berarti. Jadi saran aku, ayo mulai prioritaskan orang-orang terdekat dan beri mereka waktu terbaik yang bisa kita berikan. Oke, selanjutnya poin terakhir, belajar setiap hari. Belajar itu bukan cuma untuk ujian atau pekerjaan. Belajar itu adalah proses yang gak pernah berhenti. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru, baik itu pengetahuan, keterampilan, atau bahkan pelajaran hidup. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kamu tahu. Teruslah belajar dan berkembang, karena dunia ini selalu berubah, dan kita harus siap mengikuti perkembangan itu. Oke, Mindful People, sekarang aku recap ya. Ada 15 poin. Yang pertama, masa depanmu ditentukan dari apa yang kamu lakukan sehari-hari. Kemudian, jangan hidup di masa lalu, tapi hiduplah di masa sekarang. Lalu, jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jangan menyalahkan keadaan, karena masa sulit adalah guru terbaik. Attitude di atas kaya ataupun pintar. Pilih pasangan hidup dengan bijak. Kemudian, kesehatan itu mahal. Lalu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Hidup dengan tujuan, belajar bertanggung jawab, jangan takut gagal, tapi takutlah menyesal. Punya prioritas hidup yang jelas, kemudian habiskan uang dengan bijak, dan sediakan waktu untuk orang-orang yang kita cintai, dan yang terakhir, belajar setiap hari. Nah, itu dia 15 hal yang menurut aku bisa banget ngebantu kita hidup dengan lebih bijak dan bahagia. Semoga dengan mengingat dan mempraktekkan hal-hal ini, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa untuk terus belajar, berkembang, dan menikmati perjalanan hidup. Well, aku Gita, aku mengucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin sampai habis podcast kali ini. Dan aku harap kalian dapat insight yang baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay positive, stay humble, and keep growing. Bye-bye, see you next time.